Salam bagi kita semua. Pada saat ini saya akan mencoba menuntaskan tugas saya tentang mata kuliah metode penelitian yang diasuh oleh Bapak Famaan Tafanael MPD. Pada metode penelitian saya telah diberikan kepercayaan untuk membahas tentang karakteristik penelitian. Sebelum kita mengenal karakteristik penelitian, kita harus tahu dulu bahwa metode penelitian ini merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk pemecahan suatu masalah. Metode penelitian ini berfungsi untuk memberi kejelasan dan memberi jawaban serta alternatif dari suatu permasalahan. Itulah penelitian. Nah, apakah itu karakteristik penelitian? Karakteristik penelitian itu merupakan sifat dasar yang harus kita ketahui untuk melakukan metode penelitian. Karakteristik penelitian itu merupakan suatu sifat yang membedakan. Jadi, melalui karakteristiknya kita dapat membedakan suatu masalah tersebut. Ada beberapa karakteristik metode penelitian. Yang pertama, adanya tujuan. Sebuah permasalahan yang kita teliti itu pasti ada tujuan. Kita meneliti pasti memiliki arah. Jadi dalam penelitian tujuan satu-satunya itu tidak boleh dihilangkan, di mana kita harus bisa memecahkan masalah dan mencari informasi-informasi lain supaya masalah itu bisa terselesaikan. Begitu. Yang kedua, dalam meneliti kita harus memiliki yang namanya keseriusan. Dari keseriusan kita harus ada rasa kehati-hatian. Apa yang kita teliti, apa pokok permasalahan yang sedang kita pecahkan, itu harus benar-benar dengan keseriusan kita, dengan hati-hati teliti, dan apa yang kita teliti itu juga pasti. Itulah keseriusan dalam meneliti. Seterusnya, karakteristik yang ketiga yaitu dapat diuji. Sebuah masalah atau penelitian yang kita lakukan itu harus dapat diuji melalui pengujian hipotesis dan dapat diuji secara statistik. Pengujian ini bersifat didasarkan pada pengalaman. Keempat, yaitu dapat direplikasikan, yang artinya sebuah permasalahan dapat diuji secara hipotesis dan hasilnya bisa tercermin pada pengujian hipotesis tersebut, di mana penemuan penelitian tersebut harus berkali-kali dilakukan dengan metode yang sama dan hasilnya juga tetap sama, tidak berubah. Jadi masalah tersebut dapat dikatakan ilmiah ketika tidak ada penolakan. Seterusnya, perspektif dan keyakinan. Dari penelitian kita yang kita teliti, kita harus yakin bahwa masalah itu pasti bisa kita pecahkan, dan preposisi itu menunjukkan seberapa besar dekat penemuan itu terhadap sampelnya. Yang seterusnya itu objektif. Objektif artinya itu berdasarkan fakta-fakta
yang diperoleh dari data yang aktual. Yang berikutnya yaitu berlaku umum. Metode penelitian itu berlaku umum dan dapat diterapkan dengan berbagai keadaan. Tidak hanya mencakup satu penelitian, tapi semakin banyak kita meneliti, semakin banyak menimbulkan penelitian kita, sehingga dapat dipergunakan oleh mereka yang membutuhkan. Yang seterusnya itu efisien. Efisien artinya sederhana dalam menjelaskan gejala-gejala yang akan menentukan aplikasi dari sebuah masalah, sehingga masalah tersebut mampu dipecahkan, bisa dipahami, bisa dimengerti oleh orang-orang tertentu yang melihat hasil penelitian kita. Demikian penjelasan dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Salam.